Say anjo maaw, say anjo maaw, ito hasiang. Say anjo maaw, say anjo maaw, ito na lagu. Sayang Jumau, romansa dari Tanah Batak. Saya sedang mengingat seorang tokoh legendaris dari Tanah Batak. Namanya Tahibonar Simatupang. Di Jakarta kita mengingat nama itu sebagai nama jalan. Dia adalah seorang pahlawan nasional, dianugerahi gelar pahlawan nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena memang beliau punya rekam jejak yang sangat luar biasa. Beliau tokoh militer yang penting, tapi juga tokoh gereja yang legendaris. Ada 4 kata penting yang diusulkan oleh TB Simatupang sebagai perspektif bagi gereja-gereja untuk melihat dirinya dalam relasi dengan yang lain. Terkhusus dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetra kata itu adalah positif, kritis, kreatif, dan realistik. Ini ditawarkan oleh Simatupang sebagai cara kita untuk melihat diri dan karya bersama di tengah-tengah realitas hidup sehari-hari di bangsa ini. Masalah kita mungkin akan selalu ada. Apalagi dalam hidup sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi Simatupang mengajak kita untuk selalu berpikir positif. Kenapa? Karena dengan berpikir positif kita selalu menemukan energi, semangat, harapan untuk terus berbuat sesuatu. Masalah itu tidak menenggelamkan kita dalam keputusasaan. Karena itu dia mengajak kita untuk berpikir positif. Namun yang selanjutnya dia juga ingatkan kita untuk selalu kritis. Karena kalau kita berpikir positif saja, bisa jadi kita akan dimanipulasi. Kebaikan kita akan disalahgunakan. Karena itu berpikir kritis. Critical thinking ini juga harus dipakai untuk mengimbangi positive thinking. Dengan berpikir kritis kita diajak untuk melihat sampai ke akar-akar persoalan yang dihadapi. Sehingga kita ketika melakukan sesuatu, kita melakukannya secara efektif untuk mengatasi persoalan yang kita sedang hadapi. Nah, karena itu Simatupang kemudian mengajak kita untuk berpikir kreatif. Walaupun kita kecil, tetapi kita harus menjadi orang yang kreatif. Kreatif berarti kita mampu membangun, menciptakan ide, gagasan-gagasan yang relevan untuk mengatasi situasi yang ada. Jadi, dengan kreativitas kita mampu untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dan perubahan itu harus selalu berpijak di bumi yang kita tinggali. Sehingga Pak Simatupang juga mengajak kita untuk realistis. Positif yes,
kritis yes, kreatif yes, tapi juga harus tetap realistis. Kita berpijak pada apa yang menjadi kebutuhan dan sekaligus kekuatan kita. Sehingga setiap gagasan, harapan untuk perubahan mampu digulirkan dalam tapak-tapak sejarah yang kita jalani bersama. Nah, saudara-saudara, gagasan dari seorang Simatupang ini sangat luar biasa. Beliau tawarkan ketika beliau aktif dalam kehidupan pelayanan di gereja. Beliau pernah menjadi ketua PGI, ketua gereja-gereja se-Asia, dan juga Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dan perspektif ini menjadi menarik untuk saya karena secara personal kita tahu seorang Simatupang itu punya perjalanan karir militer yang sangat gemilang. Beliau dalam kurun waktu 6 tahun bisa menapak naik pangkat dari seorang kapten menjadi jenderal bintang 1. Jenderal mayor disebut pada masa itu. Jadi setara dengan brigadir jenderal. Dan dalam usia beliau yang masih sangat muda, 29 tahun, beliau menggantikan Sudirman sebagai kepala staf angkatan perang. Jadi luar biasa karir militernya. Memang karir yang gemilang ini tidak bertahan lama. Beliau pensiun dini pada usia 39 tahun. Dan waktu itu pangkat beliau adalah Letnan Jenderal. Luar biasa. Tapi karena situasi politik di masa itu yang tidak kondusif, beliau berbeda pendapat dengan Soekarno, dan pada masa itu jabatan kepala staf angkatan perang dihapus oleh Soekarno sehingga beliau tidak lagi memiliki posisi, dan akhirnya beliau mengajukan pensiun dini. Nah, ketika beliau pensiun, beliau berkarya di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat, dalam pelayanan di gereja, dan menariknya beliau kemudian mengajak kita untuk berpikir positif, kritis, kreatif, dan realistik. Jadi rupanya pengalaman militer yang harus beliau akhiri dalam waktu yang singkat itu tidak menyisakan dendam terhadap pemerintah. Tidak menyisakan sakit hati bagi Soekarno, apalagi sampai dia membenci negara ini. Tidak, saudara. Justru beliau berkarya menawarkan pikiran-pikiran yang cemerlang, dan salah satunya beliau mengajukan kacamata yang jernih itu untuk kita pakai. Dan itu mengingatkan saya kepada apa yang Yesus sampaikan. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tentu yang Yesus maksudkan di sini bukan hanya mata yang jasmania ini, tetapi perspektif, kacamata untuk kita melihat hidup ini, cara pandang kita. Dan Simatupang menawarkan kacamata yang positif, kacamata yang kritis, kreatif, realistik.
Dan ini sesuatu yang sangat relevan, yang kita butuhkan sebagai warga gereja, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian integral dari negara dan bangsa ini. Kalau kita ingin kehadiran kita itu menjadi bermakna, maka kacamata ini yang harus kita pakai. Kalau kita rindu membangun sebuah hidup yang berbahagia, bukan hanya untuk kita tapi dalam relasi dengan yang lain, maka kacamata TB Simatupang ini penting untuk kita pertimbangkan dan kita gunakan. Horas.